Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain. Kembali bersama Zulkarnain dan Hero Budi Abu Ayud. Seperti biasa, perbincangan tetap pada tema berkaitan dengan istiwa. Kalau membaca dan memperhatikan dari masyayikh di Timur Tengah, ada video yang berjudul Al-Asy'ariyah laisu min ahli sunnah. Al-Asy'ariyah bukanlah ahli sunnah. Nanti kita buktikan apakah perkataan masyayikh ini memang didukung oleh argumen yang kuat yang dibantah oleh kalangan ulama-ulama cetnya, ya, dari kalangan mereka mengklaim aswaja. Padahal kalau kita lihat dari perbincangan di chatnya itu, muktamar chatnya tidak mencerminkan sebuah pemikiran yang berlatar belakang ahlus sunnah, tapi lebih tepat disebut latar belakang Mu'tazilah. Dari sisi penyampaiannya, semua dilogikakan, tidak ada yang tidak dilogikakan. Dan kita tahu kaum akliyun itu yang kita kenal hanyalah Mu'tazilah, lebih mengedepankan akal dibandingkan dengan hujah-hujah atau dalil di dalam menyampaikan atau menjawab berkaitan dengan istiwa. Nah, di dalam hal ini bersama saudara saya ini, Abu Ayub, jelas ingin mengungkap atau kasfut subhat, menyingkap subhat dari kelompok Asy'ariyah yang mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun demikian, sebagai pengantar, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Abu Ayub terkait dengan banyaknya permintaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi komentar di YouTube. Nah, kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Tetap saja gagah. Iya. Tetap saja gagah. Melanjutkan yang kemarin ya, kayaknya. Iya. Ada pertanyaan. Saya lihat di YouTube ada komentar, ada pertanyaan dari MB Channel ini, dari MB Channel. Tolong dijelaskan ayat ini, Ustaz. Ayat apa makna beberapa ayat berikut? Yang pertama surat Al-Hadid ayat 4, surat As-Saffat ayat 99, surat An-Nahl ayat 128, dan surat Al-Baqarah ayat 115. Adapun makna dohirnya dari ayat pertama itu Allah itu di bumi bersama setiap manusia, makna dohir. Kemudian ayat kedua memiliki makna dohir, Allah berada di bumi, tepatnya di Palestina. Di Palestina, tujuan Nabi Ibrahim dalam bepergian. Ini anak baca apa adanya, Ustadz, ya, di komentar dari MB Channel ini. Kemudian makna dohir dari ayat ketiga, Allah di bumi bersama orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, makna dohirnya ayat keempat adalah
Allah berada di semua arah. Nah, di sini beliau MB Channel ini memberikan deskripsi. Ustadz, di sini ada dua pilihan. Maksudnya bagi Ustadz, mungkin bagi kalian gitu. Kalian yang meyakini paparan kemarin ya. Yang pertama, mentakwil ayat tersebut atau konsisten untuk tidak mentakwil. Kemudian yang kedua, apabila kalian mentakwil ayat-ayat di atas, berarti kalian telah berubah pikiran dan meralat pendapat sebelumnya bahwa takwil itu taktil gitu ya. Kemudian yang ketiga, apabila kalian konsisten, ini pilihan yang kedua tadi, apabila kalian konsisten tidak mau mentakwil, maka konsekuensinya sebagai berikut. Yang pertama, kalian mengganti akidah kalian yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy dengan akidah bahwa Allah berpindah-pindah. Terkadang Allah itu di atas arsy, terkadang di langit, dan terkadang di bumi bersama orang-orang. Terkadang bersama orang yang bertakwa dan terkadang di Palestina. Ini menurut yang bertanya. Kemudian yang kedua, kalian akan menabrakkan ayat satu dengan yang lain dan secara tidak langsung akan menetapkan bahwa Al-Quran mengandung kontradiksi. Tanakut, katanya begitu. Padahal seorang muslim meyakini bahwa Al-Quran itu ayat-ayatnya saling mendukung dan saling memperkuat, bukan saling kontradiksi apalagi bertabrakan. Begitu Ustaz. Jadi mohon penjelasannya ini gimana ini? Oh iya. Ya. Dari MB Channel Ustaz. MB Channel ya? Ya. Channel. Wow. Ya, dalam paradigma Mu'tazilah, ini kembali kepada paradigma Mu'tazilah lagi. Selalu mengedepankan ayat-ayat tersebut untuk membantah Ahlus Sunnah. Ya. Seperti wa huwa ma'akum ainama kuntum gitu. Jadi mereka meminta kita untuk tidak memberikan komentar berdasarkan, padahal dari awal sudah mengatakan bahwa akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak berjalan di atas kaum akliyun, atau tepatnya dikatakan akliyah, para pengikut akal. Itu dari awal sudah saya katakan. Kalau berbicara Mu'tazilah, jelas yang didewa-dewakan itu kemampuan dan analisis terhadap suatu ayat untuk menggugurkan lawan tandingnya dari kalangan Ahlus Sunnah. Di antaranya yaitu tadi menggunakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa qala inni dhabi ila rabbi. Semua itu ayat-ayat tersebut diucapkan oleh mereka tujuannya untuk membantah Ahlus Sunnah. Itu sejak dulu sudah, bukan baru sekarang. Artinya sebelum ada Wahabi, ayat itu sudah dikeluarkan oleh Mu'tazilah dan pemikirannya persis yang disampaikan oleh MB Channel itu. Tidak ada bedanya gitu. Ketika membantah Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang ini, padahal kalimatnya ini sudah lama sebelum muncul Wahabi ditanyakan kepada Ahlus Sunnah, terutama terhadap pengikut Imam Ahmad bin Hambal pada waktu itu. Jadi bukan baru pertanyaan seperti itu, karena memang mereka ingin menyeret ke dalam pemikiran akal, harus menerima akal gitu. Itu salah satu faktor. Nah, sedangkan kita kaum Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita katakan tadi itu memiliki manhaj. Manhajnya adalah salafus soleh. Tidak sekedar menerima istiwa, tetapi ada manhajnya. Manhaj yang dipakai itu adalah salafus soleh. Misalnya perkataan Imam Malik saja. Ya, perkataan Imam Malik, istawa 'alal 'arsy wa ilmuhu fi kulli makan. Nah, kemudian kita kalau berbicara Allah, yang pertama Allah memiliki sifat maha besar, satu. Kemudian maha tinggi, artinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada itu.
seluruh makhluknya sebesar apapun itu sangat kecil. Aneh kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa melakukan apa saja yang ada di dunia. Aneh itu namanya. Ini tidak ada takwil ini. Karena memang sifat Allah memiliki, yaitu sifat Allah tadi maha besar, maha tinggi. Tinggi sifatnya, tinggi zatnya, tinggi segala-galanya. Besar sifatnya, besar zatnya. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala kalau hanya seperti yang dilakukan oleh orang ini. Ditanyakan oleh orang ini, tidak ada yang mustahil. Pasti terjadi. Jadi di sini tidak ada takwil. Artinya tetap saja Allah itu di atas segala-galanya, di atas segala makhluknya. Nah, yang dilupakan oleh orang ini adalah sifat Allah. Sifat Allah yang maha dekat tadi, sifat Allah yang maha tinggi, maha besar, maha melihat, maha segala-galanya ya, maha segala-galanya lah. Apa yang tidak ada. Jadi kalau kemudian ada orang mempertanyakan Allah, coba bagaimana kalau turunnya Allah itu ke langit bumi? Lah itu orang bodoh menurut saya itu. Orang nggak paham agama gitu. Kalau orang yang paham agama, ya nggak perlu bertanya lah, namanya Allah itu sifatnya maha tinggi, maha besar, apanya yang mustahil gitu. Nah ini, kemudian Allah maha melihat. Kalau maha melihat itu, mulai yang tidak terlihat oleh mikroskop, teleskop yang bisa melihat barang kecil sekalipun, yang tidak terlihat, itu terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan itu adalah Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Apa sih artinya bumi? Apa sih artinya planet-planet? Apa sih artinya Palestina gitu? Apa artinya Mekah? Apa artinya India, Indonesia? Tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha besar, maha tinggi, maha melihat, maha segalanya. Tidak ada takwil, tetap tidak ada takwil di sini. Allah di atas. Itu. Artinya yang pertanyaan seperti ini harusnya dipahami oleh orang tersebut. Bahwa karena apa? Yang bertanya ini menyamakan Allah dengan manusia. Nah itu dari pertanyaannya justru dia bertanya menyamakan Allah dengan manusia. Karena apa? Saya katakan menyamakan Allah dengan manusia. Dia bertanya seolah-olah Allah manusia. Coba bagaimana ini? Coba bagaimana? Apanya yang bagaimana? Dia mempertanyakan seperti itu. Coba rentet lagi bagaimana pertanyaannya. Mirip orang yang mempertanyakan seseorang bagaimana dia. Padahal yang dihadapi itu adalah Allah. Apanya coba? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Ali, ketika Allah menyatakan Al-Kabir, itu semua diyakini. Ada 99 asma Allah itu. 99 asma Allah, sifat Allah itu ada di dalamnya. Belum lagi sifat seperti tangan dan sebagainya. Semuanya tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Ketika disebut tangan saja, kalau digunakan yaitu definisi sifat-sifat Allah tadi, maha tinggi, maha besar, maha segalanya. Lalu apanya yang sama dengan makhluk itu? Ya nggak sama dengan makhluk lah. Itulah kesalahan mereka memahami Allah selama ini, karena mereka berpikir Allah itu manusia. Makanya mereka pertanyaannya aneh-aneh tentang Allah itu. Mungkin motong sebentar. Mungkin dilogikakan oleh dalam pertanyaan ini, ketika ada makna dohir Allah itu di bumi bersama setiap manusia, berarti berpikir dengan otaknya bahwa bersamanya itu seperti antum dengan anak. Lah itu kesalahannya. Kesalahan itu kebersamaan Allah dengan nggak sama kan? Iya, itu kesalahannya mereka. Iya. Jadi kesalahannya mereka. Apa sih mustahil bagi Allah? Apa yang mustahil bagi Allah coba? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau Allah itu berkehendak, ada sifatnya berkehendak. Yang disebut dengan iradah syar'iyyah, kehendak Allah itu. Iradah syariah itu keinginan Allah yang bersifat syariat, yang ditetapkan oleh Al-Quran. Ini seharusnya menjadi pijakan oleh hamba-hamba Allah yang memiliki iman, bahwasanya Allah itu memang laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul
basir. Nah, itu dulu yang dijadikan benteng pemahaman kita. Kalau sudah disebutkan laisa, coba ada nggak manusia yang maha besar gitu? Kemudian apa? Manusia yang maha tinggi, yang maha melihat. Tidak, manusia cuma besar, tinggi, melihat. Tidak ada mahanya gitu. Iya. Nah, tidak ada mahanya. Kalau sekarang alam besar, bumi besar, itu menurut pandangan manusia. Tetapi di sini Allah mengatakan maha besar, maha segalanya. Lalu apanya yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Sekarang yang menciptakan bumi Allah. Itu pun sangat kecil, tidak ada artinya. Manusia terlalu kecil, seperti lebih dari atom tuh. Atom pun kemudian masih bisa kelihatan oleh manusia. Ada yang lebih dari atom tidak terlihat oleh manusia, bisa kelihatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apanya? Kemudian yang kedua, Ustaz, barangkali juga dilogikakan bahwa ketika makna dohir yang surat As-Saffat ayat 99, Allah berada di bumi, tepatnya di Palestina. Ini mana beneran apa enggak? Allah berada di bumi, tepatnya di Palestina. Mungkin dilogikakan Allah enggak, kalau terlalu besar, Allah maha besar, enggak bisa dong datang ke Malaysia, ke Palestina. Barangkali begitu logikanya. Iya. Gimana ini, Ustaz? Iya, karena dia berpikir bahwa Allah itu seperti manusia. Itu masalahnya. Seandainya orang tersebut berpikir Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, tentunya tidak akan pernah berpikir Allah itu seperti manusia. Kalau manusia misalnya besar misalnya ya. Kalau manusia besar itu beda dengan Allah yang maha besar. Kan Allah itu maha segalanya, maha kuasa. Apa sih yang tidak ada itu? Maha kuasa ada. Iya, maha berkehendak ada. Iya, betul. Apanya yang beda? Apanya yang sulit bagi Allah? Tidak ada yang sulit. Nah, ketika manusia memposisikan Allah seperti dirinya, itu yang celaka. Ya, memposisikan Allah seperti dirinya artinya diukur dengan dirinya. Coba, ini Allah ada di Palestina. Lah, sekarang apa beratnya bagi Allah kalau berkehendak seperti itu dalam hal-hal seperti itu? Tidak ada yang. Dan kemudian alam semesta ini berada sampai digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kahalqati dikatakan bahwa seperti bulatan, seperti kelereng yang ada di tangan seseorang. Alam semesta ini itu kalau dalam genggaman seseorang, itu Rasulullah sendiri menggambarkan, bukan saya ini ya, bahwa kekuasaan Allah itu alam semesta yaitu seperti kelereng yang ada di tangan seseorang. Coba kalau ada di tangan seseorang, misalnya kita pegang kelereng, itu sudah tahu isinya kelereng apa gitu. Apalagi yang menciptakan. Nah, di situ Allah Maha tahu, Maha segalanya. Di sini orang yang tidak paham tentang Allah. Nah, sebesarnya alam yang jaraknya menurut jarak tempuh manusia itu miliaran tahun cahaya atau billion tahun cahaya. Taruhlah tidak bisa dihitung oleh manusia ini. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 masa dalam itu kekuasaan Allah. Bayangkan kalau misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. 6 masa itu bisa berarti billion tahun di dalam menciptakan alam semesta ini. Karena memang manusia itu alamnya diciptakan dalam kondisi yang seperti itu, penuh dengan kekurangan. Ya tidak samalah kemudian jika memposisikan dirinya harus sama dengan Allah, dan manusia dipikirkan sesuai dengan keinginan manusia. Allah dipikirkan sesuai dengan keinginan manusia. Yang salah itu bukan Allahnya, yang salah itu manusianya. Mengapa tidak mau menerima Al-Quran? Apa yang coba sulit dari ayat itu coba? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apanya yang sulit bagi Allah? Lah, memang Allah itu maha segalanya kok. Dia mengatakan, oke lah, karena Allah itu ada di atas langit, ada di arsy dan sebagainya.
Tetapi sifat Allah itu luar biasa, maha kuasa. Satu itu maha kuasa satu. Kemudian tadi disebutkan iya, kalau dilihat huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ini 3 saja. Rahman itu sifat rahmannya dan juga yang bersifat rahmat, kasih sayangnya kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Bukan manusia. Rahimnya juga seperti itu. Maliknya juga. Kemudian kudusnya, sifat Allah. Artinya beda dengan manusia karena maha suci tadi. Malikil kudusus salam. Allah as-salam, menebar salam di mana-mana kepada seluruh hambanya. Nah, sifat as-salam ini juga sifat maha. Semua yang di dalam Asmaul Husna itu maha. Tidak ada yang tidak maha. Ya beda kalau dengan sifat 20 itu kan bikinan gitu ya. Kalau Asmaul Husna jelas nama Allah yang di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah. Selain sifat-sifat seperti tangan dan sebagainya. Artinya tidak ada keanehan untuk menerima sifat-sifat Allah tadi, karena sifat Allah diliputi keberadaan Allah itu diliputi oleh sifat-sifatnya, kemahaannya. Ya, kemahaannya itu. Jadi tidak ada yang aneh bagi Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang aneh coba? Nah, ada yang aneh itu. Yang merasa aneh karena manusia tadi berpikir bahwasanya Allah itu seperti mereka. Makanya pertanyaannya seperti MB Channel ini gitu. Oh, itu. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan yang cukup detail, saudara-saudara kita menjadi lebih paham gitu Ustaz ya. Mudah-mudahan dapat hidayah sehingga betul-betul di jalan yang lurus. Itu Ustaz. Iya. Nah, kalau kita lihat ya ini ya, berbicara tentang ketinggian Allah misalnya. Nah, kalau kita berbicara tentang ketinggian Allah di dalam Al-Quran, surat An-Nahl, yakhafuna rabbahum min fawqihim, biar jelas itu. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhannya, min fawqihim, yang ada di atas mereka. Nah, coba, ini para malaikat takut kepada Tuhannya min fauqihim, yang berada di atas para malaikat gitu kalau diartikan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surat An-Nahl, ketinggiannya Allah di situ. Kemudian kita melihat lagi di surat Al-Ma'arij ya. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Nih, ta'arujul malaikatu warruh. Malaikat dan Jibril itu naik kepadanya fi yaumi. Ya fi yaumi kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari kadarnya itu ukurannya khamsina alfasana, yaitu 50.000 tahun. Nah, kalau menggunakan istilah ini fi yaumin di mata Allah, karena miqdaruhu di mata Allah tadi, miqdaruhu khamsina alfasana. Menurut mata manusia itu 50.000 tahun. Satu hari. Jadi bagi Allah tidak ada. Ini malaikat ya, malaikat ini malaikat dan ruh. Kalau Allah apa artinya? Tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Mau 10.000 tahun, miliar tahun, karena yang menciptakan Allah, jadi tidak ada yang bisa ditempuh dengan ribuan tahun. Begitu Allah menghendaki ya ada. Artinya kalau dalam genggaman Rasulullah tadi mengatakan gambaran Allah Subhanahu, ini saya hanya meniru ya, ibarat kelereng. Kalau alam semesta itu kelereng, coba apanya yang rahasia bagi Allah itu? Coba, apanya yang rahasia? Tidak ada yang rahasia, karena yang menciptakan alam semesta itu tadi adalah Allah. Nah,
sedangkan Allah itu maha segalanya. Tidak ada yang rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai titik bengi yang ada di alam semesta ini ada pada Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya. Allah Maha Tahu. Iya, makanya Imam Malik mengatakan ilmuhu fi kulli makan. Ilmu Allah itu di mana-mana gitu. Nah, ilmu Allah di mana-mana gitu. Artinya apa sih rahasianya bagi Allah? Nggak ada sih. Mau apa sih? Mau apa? Tidak ada yang sulit baginya itu. Karena memang semuanya dalam kepengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi aamintum man fis sama ay yakhshifa bikumul arda. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu? Nah, surat Al-Muluk ini banyak menerjemahkan. Kalau Asy'ariyah lain lagi menerjemahkan. Dikatakan bahwa man fis sama itu diartikan malaikat oleh mereka itu. Asy'ariyah seperti itu. Man di sini adalah Allah menurut tafsir-tafsir yang lain. Nah, ketika kita ingin benar itu harus melihat tafsir para sahabat. Tafsirnya para sahabat siapa? Misalnya tafsir Al-Mikbas, bagaimana sih tafsir sahabat ini menafsirkan man fis sama? Nah, sedangkan Ibnu Abbas atau tafsirnya Mujahid, man itu siapa itu? Nah, orang-orang yang dekatlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang lebih tahu tafsirnya. Kemudian Imam Baihaqi, beliau adalah seorang ulama hadis ya, yang banyak menyusun hadis, termasuk di dalamnya ada asma as-sifat. Nah, ada asma as-sifat. Kalau kita lihat tadi itu ada dari perkataan istilah kalau sifat 20 tidak pernah ada, tapi istilah uluhiyah dan rububiyah ini itu pernah dikatakan oleh namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah jelas orang yang masih bertemu sahabat Nabi, sisa-sisa sahabat Nabi. Beliau mengatakan bahwa Allah lah yang memiliki uluhiyah dan rububiyah. Nah, kemudian asma wa sifat ini ditulis oleh Imam Baihaqi. Artinya, ketika mereka memaki-maki sifat tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, bahwa itu dari Wahabi, mereka ini sudah tidak, artinya mereka ini tidak pernah membaca referensi tadi. Artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya mencontoh Imam Abu Hanifah, mencontoh dari Imam Baihaqi. Nah, ini jauh sebelumnya. Iya, jauh sebelumnya. Gitu. Nah, artinya kalau kita lihat Asy'ariyah ini memang aneh ya, bikin sandaran-sandaran padahal logikanya yang dimajukan. Coba lihat kalau dari pertanyaannya siapa namanya? MB Channel ini itu kan rumusan akal semuanya itu. Yang ingin menyudutkan penanya yang tidak tahu menjawab tadi, ingin menyudutkan dia kira-kira bisa menjawab nggak gitu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, artinya hanya ada dua pilihan, takwil. Lalu diterjemahkan semuanya oleh mereka. Kalau takwil hasilnya begini, kalau begini. Itu kan rumusan akalnya dia. Nah, kita tidak melalui ini semua, tidak pakai itu semua. Tetap konsis di atas tadi Allah berada di atas arsy. Saya sudah menggambarkan kemarin bagaimana Allah itu berada di atas arsy itu. Jadi alam semesta, ya alam semesta bumi dengan segalanya, galaksi ada berapa ratusan galaksi ya, bukan 1, 2, 3, 4 galaksi. Kemudian itu termasuk alam semesta seluruhnya. Dari 1 sampai 7. Kemudian setelah itu ada yang lebih besar lagi yang disebut dengan alam semesta itu, yang sesudah alam semesta namanya arsy. Arsy itu lebih besar lagi dari alam semesta. Walaupun kalau dari sisi bahasa namanya sarir atau yang disebut dengan singgasana tadi. Nah, sampai Imam Ibnu Abbas menyebutkan Al-Kursi itu dikatakan tempat kakinya. Nah, ini yang menggambarkan Ibnu Abbas. Mungkin
orang-orang yang tidak suka dengan sifat seperti ini akan menyebut Ibnu Abbas, kalau memang berani menyebut Ibnu Abbas itu mujassim. Bayangkan, sahabat Nabi dianggap mujassim gitu. Saking pandainya mereka itu. Apa akhirnya menterjemahkan Al-Quran ya sesuai dengan kemauannya sendiri. Apa yang keluar dari benaknya dia itu yang benar gitu. Bukan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi kan jawabannya gampang. Ini kan rumit. Yang bertanya rumit, jawabannya gampang gitu. Pertanyaannya yang rumit. Yang bertanya rumit karena apa? Dia berpikir bahwa Allah seperti manusia. Yang bertanya itu. Kalau mereka bertanyanya tidak seperti itu, jelas tidak memposisikan Allah seperti manusia. Karena pertanyaannya seperti yang ditulis, dia menyamakan Allah dengan manusia. Makanya saya dari awal, mereka yang banyak mempertanyakan Allah dengan takwil itu karena menganggap Allah itu manusia. Itu celakanya mereka. Itu ya. Akhirnya berani membagaimanakan. Iya, akhirnya takyif. Nah, kalau sudah takyif bagaimana itu? Itu nanti tahrif. Tahrif itu merubah. Oh, ini begini nih dirubah nih. Ini istiwa. Jangan dirubah. Kalau istiwa kan sama duduk dengan manusia. Berpikir manusia sudah. Nah, akhirnya setelah dirubah, tahrif tadi dirubah menjadi Allah di mana-mana gitu. Ya itu tadi. Iya. Kemudian mungkin terkait dengan ini makna dohir yang keempat, Allah berada di semua arah. Jadi ada di mana-mana. Mungkin begitu. Iya, akhirnya seperti itu karena mereka salah memahamkan tadi. Saya kan tadi berbicara tingkatan alam semesta, tingkatan arash. Nah, Allah itu berbicara dari sudut yang bisa dipahami oleh manusia. Karena yang dihadapi makhluknya. Kemudian Allah menyusun alam, yang namanya alam semesta ini terdiri dari galaksi Bima Sakti, galaksi apa, berada pada lingkaran langit ketujuh. Berada pada lingkaran langit ketujuh. Setelah langit ketujuh ini, ada yang lebih besar dari langit ketujuh. Nah, langit ini kan langit ketujuh artinya apa? Berbicara langit ketujuh artinya alam. Langit 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti langitnya sangat terbatas, ada batasannya. Langit 1 dibatasi langit kedua. Lagi dibatasi lagi sampai ke 7. Nah, setelah itu dibatasi dengan arsy Allah. Lah, sekarang dari sekian yang tidak terjangkau oleh manusia, apa namanya itu dan sebagainya. Apa itu namanya? Kita juga nggak tahu gitu. Nah, Allahu a'lam bissawab itu ya. Nah, kita di situ. Kemudian kita waqad dzakarna anna ma'nahu man fawqis sama 'alal arsy kama qala, yaitu fasihu fil ardi ay fawqal ardi. Nah, Al-Baihaqi berkata tentang ayat ini, katanya waqad dzakarna, kami menyebutkan anna ma'nahu, bahwasanya maknanya man fawqis sama, yaitu yang siapa yang ada di langit itu, alal aras, yaitu alal arash, di atas arasnya. Nah, sebagaimana firman-Nya Allah, kama qala fasihu fil ardi, dikatakan berjalanlah kamu kaum musyrikin di muka bumi, artinya fauqal ardi, di atas bumi. Artinya begini. Jadi kalau dikatakan fauqas sama, di atas langit tadi, yaitu alal arsy. Kemudian Imam Baihaqi menyebutkan sama dengan fasihu fil ardi. Apakah kemudian Imam Baihaqi ini termasuk mujassim ya? Karena menyamakan dengan ayat fasihu fil ardi. Berjalanlah wahai engkau kaum musyrikin di muka bumi. Ayyi fauqal ardi. Artinya kaum musyrikin itu berjalan di atas bumi gitu. Nah, sama dengan makna tadi man fauqis sama, yaitu siapa yang atas langit, as-sama alal arsy, artinya yaitu di atas arash. Kalau disebut man fauqi, di atas langit itu adalah, yaitu maksudnya adalah di atas arash. Itu ya.
Nah, itu di atas al-asma wa sifat oleh Imam Baihaqi, tahqiq Abdullah Al-Hasidi, bisa dikatakan Al-Maktaba Aswadi. Nah, itu jelas sekali sudah. Kemudian kita lihat juga dari Zainab bintu Jahsi radhiyallahu anha. Haddatsana Abdu bin Humaid, haddatsana Muhammad bin Al-Fadil, haddatsana Hammad bin Zaid an Sabit an Anas qala nazalat hadhihi al-ayah fi Zainab binti Jahshin falamma qada Zaidun minha wa taharan zawwajnakaha qala fakanat tafkharu ala azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu zawwajakunna ahlukunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Nah, ini taqulu qala Abu Isa hada hadisun hasan sahih. Jadi di sini dikatakan bahwasanya wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Allah Subhanahu wa taala menikahkan aku, katanya. Menikahkan tadi siapa namanya? Zainab itu min fawqi sab'i samawat, dari atas 7 langit. Lah, coba pikirkan kalau orang yang ngerti itu. Di sini Allah kan maha segalanya. Jadi tidak ada permasalahan mau dengan siapa, bahkan menikahkan Zainab itu dari langit tadi, dari langit ke-7. Apa sulitnya bagi Allah? Tidak ada sulitnya. Artinya terlalu remeh, kecil bagi Allah itu menikahkan. Nah, anehnya orang-orang kemudian memikirkan Allah itu bagaimana cara menikahkan. Oh, ada 7 langit gitu. Ya nggak usah dipikir lah. Dipikirkan datang kemudian menikahkan. Nah, itu salahnya. Pak Naib gitu. Iya, salahnya itu. Karena apa? Dia anggap Allah sama dengan manusia. Yeah. Mereka yang bertanya bahwa coba turunnya bagaimana? Artinya dia menyamakan Allah dengan manusia. Sudah tidak percaya dengan sifat-sifat Allah. Makanya sifat Allah 20 itu justru melemahkan iman orang-orang. Kalau kita mau berbicara berkaitan dengan sifat Allah ya. Jadi benar 99 Allah ditambah lagi dengan Asmaul Husna yang lain, ditambah lagi dengan Asmaul A'zam Sunnah. Itu semua nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran akan memberikan gambaran itulah Allah. Itulah Allah. Nama lengkap dengan sifatnya. Nama lengkap dengan sifatnya, zatnya dan sebagainya. Sekarang kalau kemudian Allah itu nggak perlu dibatasi hanya 20. Nggak perlu. Jadi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala itu ya kumpulan takwil, Allah itu kumpulan takwil. Jadi mereka cuma bertuhankan takwil. Karena mereka tidak akan percaya zat Allah. Tidak ada itu zat Allah. Kalau sudah ditakwil begitu, zat Allah tidak ada. Padahal yang mengabarkan Allah di dalam yang mengabarkan Allah itu. Akhirnya apa? Tuhan mereka adalah menyembah kepada Tuhan yang maha takwil. Barakallahu fiik, Ustaz. Jadi itu ya dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di dalam memahami Allah makin hari bukan makin mengerti, terlalu ya ibarat orang Kristen ya di negara-negara Arab gitu. Mereka itu orang yang fasih berbahasa Arab gitu ya. Orang yang sangat mengerti bahasa karena memang bahasanya setiap hari. Tapi mengapa mereka tidak mau menerima Islam? Nah, itu kan tidak mau menerima Islam. Sama dengan mereka yang belajar jauh-jauh bahasa Arab atau belajar berbagai macam kitab kuning dari berbagai kaidah-kaidah bahasa Arab, tapi tidak mengerti juga bahasanya Allah itu. Itu sudah soal petunjuk. Kalau memang mereka diberikan petunjuk akan mengerti. Sama tadi dengan orang-orang Nasrani,
mengapa di Arab itu banyak orang Nasrani gitu, seperti di Suriah, di Mesir dan sebagainya. Apa mereka itu tidak mengerti bahasa Arab? Ngerti. Bahkan mungkin lebih ngerti dari orang-orang yang belajar nahwu di Indonesia itu. Tapi mengapa mereka kemudian tidak mau masuk Islam? Karena memang soal petunjuk itu. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah juga tidak turun kepada mereka, tidak mungkin mereka bisa menerima kebenaran. Barangkali ini jawabannya. Mudah-mudahan begini, Ustaz. Dengan adanya Ustadz yang memberikan pencerahan-pencerahan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan yang mendengarkan, yang menyimak, kemudian yang bertanya juga, mudah-mudahan semakin paham dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ana, Ustaz, ana juga ingin belajar ini. Itu. Jadi kesimpulannya tidak perlu kita mentakwil, tidak perlu kita membagaimanakan. Jadi sudahlah kita terima apa adanya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan untuk beragama ini bermanfaat kepada apa yang sudah dilakukan, yang disampaikan oleh para sahabat sehingga nyampe kepada kita. Gitu ya manhajnya. Metodenya ya metode bagaimana sahabat memahami firman, bagaimana sahabat memahami hadis, ya sudah itu aja kita pahami. Nggak perlu kita membuat neko-neko sendiri menurut otak kita gitu ya. Gitu. Nah, jadi istilahnya ini MB Channel harus banyak belajar ya. Jangan hanya belajar logika gitu. Belajarlah lebih dalam lagi tentang agama, jangan mentok pada sebuah pemikiran yang cukup membahayakan, yang biasa dipakai oleh Mu'tazilah di dalam memahami Tuhan. Jadi Mu'tazilah itu jelas diakui akidahnya paling rusak gitu. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, kalau dikatakan beliau bertobat pada usia 60 tahun, artinya masa yang dilakukan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari untuk membersihkan paham dari umatnya itu jelas kesulitan. Seperti usia ana dan usia antum 61 tahun. Kemudian baru sadar memperbaiki masa lalu. Kemudian pengikutnya sudah banyak di mana-mana. Pada waktu pertama 40 tahun ya, 40 tahun. Beliau berdakwah 40 tahun, menjadi Mu'tazilah selama 40 tahun. Tentu saja pahamnya Abu Hasan Al-Asy'ari ini menyebar kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang kedua, Abu Hasan Al-Asy'ari masuk ke dalam paham kullabiyah itu. Lebih parah lagi itu. 20 tahun. 20 tahun, 60 tahun berarti kan. Nah, artinya pada saat proses penyadaran Abu Hasan Al-Asy'ari ini, dari 40 tahun sebagai Mu'tazilah sampai 20 tahun kullabiyah ini, itu tentu saja ketika menemukan kesadaran, sulit untuk mengajak pengikutnya yang banyak berserakan di mana-mana itu. Meyakini. Artinya mereka-mereka yang sekarang menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah jadinya kabur. Buktinya, mereka tidak mau menerima kitab Ibana yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari karena tobatnya ada di situ gitu. Yang banyak dipakai oleh mereka adalah Maqalatil Islamiyah. Nah, Maqalatil Islamiyah ini apakah tulisannya Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri waktu belum bertobat atau sesudah tobat? Ini tidak diketahui. Nah, disitulah kerancuan cara berpikirnya, sehingga kita tidak tahu ketika ngaku-ngaku ini muridnya Abu Hasan yang mana gitu. Bisa jadi Abu Hasan ketika berada di dua paham tadi. Jadi berat itu untuk mengembalikan mereka. Sekarang coba, saya punya paham menyebar di seluruh dunia sudah. 60 tahun lu bukan main lu, 60 tahun menyebarannya luar biasa itu. Nah, ketika sudah menyebar kemana-mana, pahamnya Abu Hasan Asy'ari, pasti ada di antara mereka yang tidak sempat tobat. Nah, tidak tahu kabarnya perkembangannya Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, mereka ini yang menyusup dan merusak akidah yang sudah diperbaharui oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Nih, kalau mau baca sejarah ya kayak gitu. Jangan begitu ada sejarah langsung dibaca. Baca lahirnya.
Dalam dunia hadis kan begitu. Kadang-kadang dalam dunia hadis, hadis ini bisa diterima oleh para muhaddis lainnya ketika seorang rawi hadis tadi masih muda, berlian otaknya, cerdas, tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Begitu tua itu dipersoalkan hadisnya. Oh gitu. Terbalik, apalagi Abu Hasan Al-Asy'ari ketika tua. Bisa saja ketika sudah pikun membuat permasalahan itu lebih besar lagi. Dalam dunia hadis begitu. Sehingga hadis terjadi ikhtilat itu akibat usia tua. Sering banyak ulama-ulama hadis seperti itu. Jadi para pemikir tuh harus jeli dong. Ya, dengan memahami agama agar tidak menyeret kita itu ke dalam kesesatan. Kesesatan berpikir akan menyebabkan orang lain juga kena imbasnya. Ketika kita menjadi panutan orang lain, lalu berbicara salah, maka semua orang bisa salah mengikuti langkah-langkah kita. Karenanya, jangan biasakan dengan menceritakan hal-hal yang salah, tetapi harus koreksi sebelum disampaikan kepada umat. Apakah memang dari Islam atau bukan? Bukan mencari kehormatan dunia semata di dunia, tapi mencari kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa menjual ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.